Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nurfatkur Rahman, NIM 060 4072 3072 dari Prodi PGMI kelas 1C semester 1. Nah, di sini saya akan menerangkan atau mempresentasikan tentang hadis pada masa sahabat. Apa sih yang dinamakan hadis itu? Hadis ialah suatu perkataan atau perbuatan atau persetujuan yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. Nah, kembali lagi di penjelasan, yaitu mengenai penulisan hadis pada masa sahabat, yaitu pada masa Rasulullah, kodifikasi hadis belum mendapatkan perhatian yang khusus dan serius dari para sahabat. Nah, para sahabat lebih banyak mencurahkan diri untuk menulis dan menghafal ayat-ayat Al-Quran meskipun dengan sarana dan prasarana yang sangat sederhana. Nah, hadis pada waktu itu lebih banyak dihafal dan diamalkan. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa ada sebagian sahabat Nabi yang mempunyai hafalan dan periwayatan hadis yang sangat banyak atau banyak ya. Konsepnya sederhana, yaitu mereka menghafalkan dan langsung mengamalkannya. Lanjut. Nah, meskipun penulisan hadis belum mendapatkan perhatian khusus dari para sahabat, Rasulullah SAW menaruh perhatian yang cukup besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu tentang sikap untuk sejalan dengan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, yaitu pada surah Al-Alaq ayat 1-5. Di antara sikap Rasulullah terhadap ilmu pengetahuan adalah seruannya untuk mencari ilmu atau untuk menyampaikan ilmu. Kedudukan orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan atau ulama, kedudukan orang yang mencari ilmu, dan wasiat atau peran Rasulullah Muhammad SAW untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Penulisan hadis sebenarnya sudah menjadi atau sudah terjadi pada masa Rasulullah, walaupun sifatnya masih individual atau sendiri-sendiri. Mereka yang telah mempunyai kemampuan menulis atau melakukannya sendiri-sendiri seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, itulah sebabnya ditemukan kesaksian dari pernyataan Abu Hurairah bahwa Ibnu Umar telah memiliki tulisan hadis. Namun Abu Hurairah sendiri saat itu belum mulai menulisnya. Sebagian sahabat mengangkat juru tulis seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah yang mengangkat Hammam sebagai sekretaris pribadinya. Para sahabat tidak menulis secara atau tidak menulis semua tentang hadis. Hanya hadis-hadis yang dipandang terlalu panjang dan spesifik pada masanya. Itulah sebabnya ketika Abu Bakar menginstruksikan untuk memerangi kaum murtad atau memerangi, Umar menginstruksinya, menurut catatan saya, Nabi hanyalah diperintah untuk memerangi umat sampai mereka berikrar tiada Tuhan selain Allah, qul huwallahu ahad. Apabila mereka telah mengatakannya, maka terjagalah darahnya, hartanya, dan harga dirinya. Maka Abu Bakar sempat berkomentar terhadap beliau, yaitu catatan Anda itu masih belum sempurna. Kelanjutannya adalah kecuali dengan haknya. Yang dimaksud itu tentang hak-hak manusia. Hadis yang panjang selalu ditulis oleh
para sahabat, seperti hadis tentang ketentuan zakat yang hendaknya dikirim kepada Abu Musa al-Asy'ari yang waktu itu didelegasikan oleh Nabi ke negara Yaman. Nah, di samping itu, pola dakwah Rasulullah di akhir hayatnya berubah. Tidak lagi secara lisan atau mengucapkan, yaitu ada perantaranya atau media tulisnya atau media penyampaiannya, melainkan berganti pola tulisan. Hal ini terbukti ajakan Rasulullah Muhammad SAW untuk masuk Islam kepada para penguasa Romawi. Pendek kata atau kesimpulan dari penjelasan saya yaitu, setelah para sahabat mulai pandai tulis menulis dan dapat membedakan antara firman Allah dengan sabda Nabi Muhammad SAW, maka gerakan penulisan begitu marak sehingga pada akhirnya Nabi berwasiat, yaitu taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyi, yang berarti aku tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan tersesat apabila berperang pada keduanya, yakni kitab Allah atau Al-Quran dan sunnah Nabi atau hadis. Meskipun khusus hadis belum mendapatkan perhatian yang serius, namun kegiatan periwayatan hadis sudah mulai berkembang meskipun dengan jumlah yang masih minim atau masih sedikit. Sikap hati-hati ini dilakukan untuk mencegah beredarnya hadis-hadis palsu untuk kepentingan-kepentingan tertentu, khususnya pada saat mulai terjadinya friksi dalam tubuh Islam. Sejak tahun ke-7 masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Dengan demikian, jumlah periwayatan hadis pada masa sahabat masih sangat minim atau sedikit, meskipun tergolong banyak apabila dibandingkan dengan jumlah penulisan hadis pada periode Nabi Muhammad SAW. Dapat dikatakan bahwa hadis dalam periode ini adalah membatasi periwayatan. Nah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.